Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam pemasangan bearing. Berdasarkan beberapa informasi begitu ya, ditemukan ternyata bearing ini cepat mengalami kerusakan justru karena kesalahan dalam melakukan pemasangan. Nah, jadi seharusnya bearing ini bisa berumur lebih panjang, tetapi karena pemasangan dari awalnya ini dilakukan dengan cara yang tidak tepat, bearingnya malah berusia lebih pendek dari yang seharusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ya, kami coba sharing lagi sebenarnya cara pemasangan yang dianjurkan atau yang direkomendasikan itu seperti apa. Menurut standar kerja industri, teknik pemasangan bearing yang aman dan direkomendasikan itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita lakukan memukul tetapi dengan presisi. Nah, maksud di sini memukul dengan presisi itu adalah pada saat bearing ditempatkan pada kedudukannya, kita hanya boleh memberikan penekanan pada semua bagian daripada bearing ini. Jadi jangan hanya pada satu titik. Artinya kalau kita menekan pada satu titik ya, akan terjadi kebalingan atau timpangnya penekanan di bagian bearing tersebut. Efeknya tentu saja bearing ini mengalami mungkin kebalingan atau deformasi begitu ya, atau di bagian kedudukannya juga akan terkikis secara pelan-pelan. Nah, jadi ini sangat tidak dianjurkan. Nah, jadi kalau yang benar, tentu saja kita harus menggunakan alat bantu yang posisinya itu merata dan sama persis ukurannya, lalu diberikan penekanan dengan tepat, ya, sehingga bearing ini bisa duduk dan tepat pada kedudukannya dengan merata. Cara yang kedua, kita bisa memberikan pressure ataupun tekanan ya dengan cara yang merata, sehingga bearing ini bisa masuk secara perlahan, tetapi bisa tepat dan presisi pada kedudukannya. Tapi perlu diingat, untuk melakukan pressure ataupun penekanan ini ya, kita juga harus memastikan dilakukannya dengan cara yang merata, karena kalau penekanan diberikan pada satu arah ataupun satu sisi atau tidak seimbang, tentu ini juga akan menyebabkan kondisi yang sama seperti pemukulan di awal tadi. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk memasang bearing, itu bisa memberikan pemanasan ataupun pendinginan pada bearingnya supaya bisa dipasang dengan mudah. Nah, jadi teknik pemanasan ataupun pendinginan ini ya, tergantung pada objek apa bearing ini akan kita pasangkan. Nah, maksudnya begini, apabila bearing akan dipasangkan pada sumbu ataupun sebuah as, bearing ini harus kita berikan efek panas ataupun diberikan efek pemuaian. Lalu ukuran yang awalnya tadinya sempit atau presisi begitu ya, ketika dipanaskan dia akan menjadi sedikit longgar lalu dengan mudah masuk pada sumbu yang kita maksudkan. Ketika suhunya sudah normal kembali, ini bearing akan menciut ataupun menyesuaikan kembali ukurnya pada ukuran normal sehingga dia ngepas atau menjepit pada sumbu yang didudukinya. Namun teknik pemanasan ini ya yang harus kita perhatikan, suhunya itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 120 derajat karena akan mempengaruhi struktur dari logam yang ada pada bearing ini. Nah, jadi kalau kita bakar begitu saja dengan menggunakan kompor, ini sangat berbahaya. Jadi sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau mau dipanaskan sebaiknya memang menggunakan alat khusus ataupun heater begitu ya. Nah, jadi suhunya ini jelas dan juga panas yang diberikan itu merata pada bagian bearing. Jadi tidak terjadi perubahan bentuk ataupun perubahan struktur pada bearing yang dipanaskan tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan teknik pendinginan ketika akan dipasangkan pada sebuah wadah ataupun katakanlah ini adalah crankcase atau bagian mesin begitu ya. Nah, bagian mesin itu kan dudukan bearingnya udah sangat presisi begitu. Nah, bearingnya juga ukurannya sangat tepat sehingga kalau dipasangkan begitu saja ini sangat susah. Jadi biasanya kan dipukul begitu ya. Nah, kita akan melakukan teknik pendinginan pada bearing dengan cara ya mungkin disimpan di dalam freezer atau diberikan efek pendinginan menggunakan gas atau apa begitu ya. Sehingga bearing ini mengalami penyusutan, lalu kita bisa memasukkan ataupun memasangkan bearing ini pada kedudukannya dengan mudah. Seperti contoh yang kami lakukan pada peragaan berikut ini. Baik, kita akan pasang bearing crankcase berikut ini. Nah, kalau kita coba pasangkan langsung, ini tidak akan bisa masuk dengan mudah. Sebelumnya kita ukur dulu berapa diameter luarnya. Bisa dilihat nilainya 62 mm.
Berikutnya, kita akan melakukan pendinginan pada bearing menggunakan gas ini. Kemudian kita bisa lihat lagi ukuran dari diameter bearing ini setelah didinginkan. Selanjutnya, langsung kita pasangkan pada dudukannya. Nah, selain menghindari cara-cara yang salah dan mengikuti cara-cara yang benar dalam pemasangan, poin penting yang juga kita harus perhatikan adalah memilih bearing dengan kualitas premium yang aman bagi mesin kita. Karena untuk penggantian bearing pada bagian mesin tidak mungkin kita lakukan berulang-ulang. Jadi kita harus memilih dengan bijak komponen dengan kualitas yang baik begitu ya, atau yang kualitas premium supaya keawetannya ini terjaga dan juga bisa digunakan dalam waktu yang lama. BBC Premium Bearing, bearing bermutu dengan kualitas berani diadu. Baik rekan-rekan, ini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di like, di share, dan juga di subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.